Berikut adalah istilah tambahan yang sering digunakan dalam saham. Pertama, indeks adalah suatu indikator pergerakan harga saham berdasarkan kriteria tertentu yang menggambarkan tren pergerakan harga saham. Indeks yang sering digunakan antara lain Indeks Harga Saham Gabungan, LQ45, Jakarta Islamic Index, dan lain-lain. Kedua, Dividend Payout Ratio adalah persentase laba per lembar saham yang dibagikan kepada pemegang saham terhadap seluruh total laba perusahaan, yang mana sisanya menjadi laba ditahan. 3. Dividend Yield adalah persentase laba per lembar saham terhadap harga saham sebuah perusahaan. Keempat, aset adalah total kekayaan suatu perusahaan yang bersumber dari pinjaman dan ekuitas yang digunakan untuk operasional perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan. Kelima, liabilitas adalah total pinjaman dari pihak luar perusahaan dalam rangka menambah produktivitas perusahaan yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Keenam, ekuitas adalah total kekayaan sendiri suatu perusahaan atas modal disetor dan laba ditahan. Ketujuh, outstanding shares adalah jumlah seluruh lembar saham yang beredar di antara para pemegang saham. Kedelapan, market capitalization adalah seberapa besar bentuk perusahaan terhadap perusahaan lainnya dengan cara mengalihkan jumlah seluruh saham yang beredar dengan harga sahamnya. Kesembilan, bullish adalah kondisi market di mana harga cenderung mengalami kenaikan. 10. Bearish adalah kondisi market di mana harga cenderung mengalami penurunan. Ke-11, sideways adalah kondisi market di mana harga cenderung datar karena bullish dan bearish sama-sama kuat. Ke-12, book value adalah perbandingan nilai ekuitas dengan outstanding shares. 13, price to book value atau PBF adalah perbandingan harga saham dengan book value. Semakin tinggi nilai book value suatu perusahaan, maka semakin bagus. Semakin rendah nilai PBV suatu perusahaan, maka semakin murah. Ke-14, earning per shares atau EPS adalah perbandingan laba bersih dengan outstanding shares. 15, price to earning ratio atau PER adalah perbandingan harga saham dengan earning per share. Semakin tinggi nilai EPS suatu perusahaan, maka semakin bagus. Semakin rendah nilai PER suatu perusahaan, maka semakin murah. 16, debt to equity ratio atau DER adalah perbandingan nilai liabilitas dengan nilai ekuitas. 17, net profit margin atau NPM adalah perbandingan laba bersih dengan total pendapatan. Semakin rendah nilai DER suatu perusahaan, maka semakin bagus. Semakin tinggi nilai NPM suatu perusahaan, maka semakin bagus. Yuk sobat, dukung Teras Saham dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah agar kami tetap semangat berbagi inspirasi untuk kalian para sobat Teras Saham. Kalau sobat mau usul materi juga boleh, komen langsung di bawah ini ya. Stay tune.